Valensi angka perokok, terutama adalah perokok remaja ataupun perokok usia muda. Nah, sehingga memang kita harus di sana ya, negara itu tulisannya sudah jelas ya, menolak engagement ya dengan organisasi atau industri rokok tadi, ataupun pembiayaan yang terkait dengan industri rokok. Menghindari lah ya kalau istilahnya seperti itu. Kedua adalah kita bagaimana memperkuat dari sisi iklan, sponsorship ya, dan juga promosi dari industri rokok. Bagaimana kita memperkuat regulasi membatasi ISP tadi ya, karena kita tahu nanti kita bicara seperti itu. Yang ketiga, rekomendasi keempat adalah kita juga berbicara mengenai lingkungan ya, karena kemudian rokok ini, puntung rokok aja deh teman-teman ya, itu kan suatu limbah juga ya. Nah, kalau dari sisi banyak di jalanan dan sebagainya, nah itu kan juga suatu limbah ya yang harusnya ini juga dari sisi kesehatan lingkungan seperti apa. Belum bicara mengenai asap gitu ya. Asap rokok itu kan sebenarnya polusi udara, benar nggak? Nah, kita ribut-ribut di Jakarta biru enggak ya, tapi kalau kemudian sekitar kita banyak asap rokok, kayaknya nggak ada yang ribut juga tuh ya. Padahal dia polusi rokok. Jadi isu daripada kesehatan lingkungan itu masuk. Yang terakhir adalah kita bersama-sama bagaimana kita tahu perjuangan untuk mengendalikan rokok ini tidak mudah, karena bukan hanya terkait industri tapi juga perilaku. Jadi bagaimana kita sebagai semua ya, saya bukannya mengatakan tadi, saya mengatakan bahwa ini komitmen Kemenkes, enggak, ini juga komitmen kita bersama ya kan. Kalau Kemenkes berkomitmen tapi kemudian masyarakat mengatakan ya karena kebijakan Kemenkes petani tembakau jadi nggak makan gitu, banyak yang PHK gitu, itu kan sisi lain yang sulit untuk kemudian kita harus memilih keputusan. Jadi artinya komitmen ini harus dengan semua orang. Kalau kita memang tadi ada dampak-dampaknya terhadap industri, khususnya ya petani tembakau, buruh, pekerja. Nah itu kita harus pikirkan bersama-sama gitu ya, gimana caranya. Oleh karena itu dua sisi ini, advokasi dari komunitas, dari masyarakat, dari teman-teman media, itu menjadi penting juga. Bagaimana kemudian kita bersama-sama mengendalikan prevalensi merokok ini ya. Sekarang saya masuk ke dalam paparan kita. Jadi ada 5 ya rekomendasi yang harus, kenapa mungkin pada hari ini teman-teman di sini YCDC mengadakan press conference ya terkait dari hasil apa yang sebenarnya kita bawa dari komitmen global. Nah, teman-teman media juga mungkin perlu tahu bahwa sampai saat ini Indonesia adalah termasuk negara 10 atau 15 yang belum menandatangani FCTC ya gitu. Jadi ini yang bersama Amerika lah ya, seperti itu ya. Bahkan Cina sendiri sudah menandatangani ya. Cina itu adalah produsen terbesar untuk rokok, tapi dia sudah menandatangani FCTC. Jadi kita tahu bahwa ada negara-negara yang produsen rokok, ada negara-negara yang dia bukan produsen rokok. Ya, kayak Singapura itu dia bisa lebih tegas karena dia bukan negara produsen rokok begitu ya kan. Nah jadi itu beberapa hal ya. Nah, tapi kita juga nggak bisa bilang oh karena saya produsen rokok berarti saya nggak bisa tanda tangan FCTC. Enggak, ternyata negara ya kan selalu ya kalau kita geopolitik Cina sama Amerika gitu ya. Cinanya tanda tangan, Amerikanya nggak tanda tangan gitu ya kan. Nah sekarang kita mana yang kita akan jadi benchmark untuk kita ke depannya. Lanjut ya slide. Nah ini masalahnya nih, 70 juta penduduk Indonesia pengguna